Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Dino Steven. Di video kali ini, kita akan membahas materi persamaan logaritma. Ada dua bentuk dari persamaan logaritma yang akan dibahas di video kali ini. Jadi, yuk nonton video ini sampai selesai. Sebelumnya, jangan lupa tekan tombol subscribe ya. Terima kasih. Sebelum kita masuk di materi persamaan logaritma, sekarang kita akan melihat kembali bentuk umum dari logaritma. Bentuk umum dari logaritma adalah A log B sama dengan C, di mana A adalah basis atau bilangan pokok, B adalah numerus, dan C adalah hasil dari logaritma. Ternyata, baik basis maupun numerus dari logaritma mempunyai syarat. Untuk basis sendiri, syaratnya adalah A lebih besar dari 0 dan A tidak sama dengan 1. Sedangkan untuk numerus sendiri, syaratnya adalah numerus harus lebih besar dari 0 atau B lebih besar dari 0. Sehingga dalam menyelesaikan soal-soal persamaan logaritma, syarat basis dan syarat numerus merupakan syarat penting yang harus digunakan dalam menyelesaikan soal-soal persamaan logaritma. Jadi, kalian harus memahami betul syarat dari basis dan numerus dari bentuk logaritma. Sekarang, kita akan masuk ke bentuk pertama dari persamaan logaritma. Nah, syarat utama dalam menyelesaikan persamaan logaritma ini adalah basis dari kedua ruas harus sama. Sehingga jika basis kedua ruas sudah sama, maka kita bisa mencoret log sehingga kita bisa menyelesaikan numerusnya. Di sini kita punya 4 bentuk persamaan logaritma. Kita asumsikan di sini basis A lebih besar dari 0 dan tidak sama dengan 1. Maka untuk bentuk pertama, A log fx sama dengan A log p, di mana fx adalah suatu fungsi dan p adalah suatu konstanta. Di sini kita bisa melihat bahwa basis kedua ruas sudah sama-sama A, sehingga kita bisa mencoret log kedua ruas, kita peroleh fx sama dengan p. Jadi kita selesaikan fx sama dengan p. Selanjutnya, karena logaritma mempunyai syarat numerus, maka untuk numerus yang berupa fungsi, kita harus menguraikan syaratnya. Di sini numerus yang berupa fungsi adalah fx, maka syaratnya adalah numerus harus lebih besar dari 0 atau fx lebih besar dari 0. Nah, jadi kita harus memastikan bahwa fx harus lebih besar dari 0. Begitu pula untuk bentuk kedua, A log fx sama dengan A log gx. Karena basis kedua ruas sudah sama-sama A, maka kita bisa coret, kita peroleh fx sama dengan gx. Selanjutnya, untuk syarat numerus, di sini kita mempunyai dua buah numerus yang berupa fungsi, yakni fx dan gx, maka syaratnya adalah fx lebih besar dari 0 dan gx lebih besar dari 0. Selanjutnya, untuk bentuk ketiga adalah persamaan logaritma yang basisnya berbeda. Jadi, basisnya kita sudah tidak bisa menyamakannya lagi. Sehingga untuk bentuk A log fx sama dengan B log fx dengan A tidak sama dengan B, maka penyelesaiannya adalah fx sama dengan 1. Sedangkan tidak ada syarat numerus di sini. Mengapa? Karena fx di sini sudah berupa numerus dan sudah dipastikan bahwa numerusnya sama dengan 1. Jadi sudah pasti lebih besar dari 0. Bentuk keempat, fx log gx sama dengan fx log hx. Nah, persamaan ini mempunyai basis berupa fungsi dan numerus berupa fungsi. Nah, pertama, karena basis kedua ruas sudah sama, maka kita bisa coret basisnya dan lognya, kita akan peroleh gx sama dengan hx. Untuk syarat sendiri, kita mempunyai dua buah syarat, yakni syarat numerus dan syarat basis. Mengapa? Karena basisnya di sini berupa fungsi. Jadi kita harus menambahkan syarat basis. Berbeda dengan ketiga bentuk sebelumnya. Kita tidak menggunakan syarat basis karena di sini basisnya sudah berupa suatu
angka atau konstanta, sehingga kita sudah memastikan bahwa basisnya memenuhi syarat. Sedangkan untuk basis berupa fungsi, kita harus menggunakan syaratnya juga. Sehingga di sini syarat yang pertama adalah syarat numerus, Gx lebih besar dari 0 dan Hx lebih besar dari 0. Syarat kedua adalah syarat basis, yakni Fx lebih besar dari 0 dan Fx tidak sama dengan 1. Selanjutnya, untuk persamaan logaritma bentuk kedua, di sini kita mempunyai persamaan logaritma A kali A log Fx kuadrat tambah B kali A log Fx ditambah C sama dengan 0. Bentuk ini merupakan bentuk persamaan logaritma yang berbentuk persamaan kuadrat. Nah, sehingga untuk menyelesaikannya, terlebih dahulu kita harus memisalkan A log Fx sebagai Y. Sehingga kita peroleh persamaan AY kuadrat tambah BY tambah C sama dengan 0. Dengan menyelesaikan persamaan kuadrat ini, kita akan memperoleh nilai Y. Selanjutnya, kita substitusi kembali nilai Y ke bentuk A log Fx sama dengan Y untuk menentukan penyelesaian dari persamaan logaritma ini. Jadi, itu dia pembahasan kita untuk materi persamaan logaritma. Selanjutnya, kita akan membahas soal-soal untuk persamaan logaritma di video part 2 atau video selanjutnya. Thanks for watching. Don't forget to subscribe, like, and comment. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.